One, two, three. Om Swastiastu. Selamat datang di SD nomor 9 Benoa. SD nomor 9 Benoa, setelan bercerita. SD nomor 9 Benoa, sekolahku tercinta. Membentuk karakter mulia, beriman dan cerdas. Membentuk karakter mulia, inovatif serta tangguh. Belajar, ayo belajar, menimba ilmu supaya pintar. Belajar, ayo belajar, dengan ilmu hidupmu tak akan sukar. Belajar, ayo belajar, menimba ilmu supaya pintar. Belajar, ayo belajar, dengan ilmu hidupmu tak akan sukar. Selamat pagi, Om Swastiastu. Mohon maaf ini waktunya molor sedikit dari estimasi waktu. Ya, baik untuk hari ini. Selain sebagai tugas, juga ini merupakan kewajiban saya untuk mengimbaskan pelatihan yang kemarin saya dapat selama 1 minggu dan pendampingan yang dilakukan sampai nanti bulan Desember. Pelatihan itu tentang Mental Health Action for Education atau literasi kesehatan mental. Temanya adalah literasi kesehatan mental. Untuk saat ini nanti akan saya match tiga materi karena biar berkesinambungan. Yang pertama literasi mental. Nah, literasi mental itu menurut WHO adalah suatu keadaan sejahtera di mana setiap orang itu menyadari potensi akan dirinya, mampu menghadapi tekanan normal dalam kehidupan, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi dalam berpartisipasi dalam komunitasnya. Itu menurut WHO. Tujuannya adalah yang pertama di sini ada beberapa, yaitu memiliki pemahaman umum tentang bagaimana tubuh dan pikiran yang sehat. Karena kita sebagai pendidik ini kan yang sehat harus kita dulu. Kalau kita merasakan tidak sehat, bagaimana tentang peserta didik kita nantinya. Yang kedua, mengetahui tentang gangguan mental yang umum dialami. Tentunya ini tidak bisa kita menjudge bahwa si A, si B itu mentalnya tidak sehat. Tidak bisa. Karena ada kuesioner dan tahapan-tahapan sampai seseorang itu dinyatakan bahwa mengalami gangguan mental. Lalu yang ketiga adalah mengetahui bagaimana dan gimana mencari dukungan kesehatan mental. Manfaat kesehatan mental. Manfaat literasi di sini adalah yang pertama, literasi yang rendah berkorelasi dengan tingkat depresi, kecemasan, stres. Nah, ciri-ciri kesehatan mental yang baik itu ada 7. Yang pertama, sambil kita juga merelaksasi kita, ya misalnya kita juga, apakah kita masuk aktivitas emosi, mampu bersikap tenang dan mengelola emosi dengan baik bahkan di masa-masa sulit. Nah, ini apakah bisa kita lakukan? Menghargai diri sendiri di sini banyak cara. Di sini banyak cara. Caranya bagaimana tergantung pada kita. Cara setiap orang itu untuk menumbuhkan keyakinan kepercayaan diri itu sangat berbeda setiap orangnya. Hubungan yang sehat, keterhubungan dengan orang lain dan mempertahankan persahabatan yang mendukung. Nah, di sini dikatakan yang mendukung. Jika memang kita itu berinteraksi dengan orang lain, sekiranya orang itu
ada unsur-unsur negatif yang buat kita itu terpengaruh, lebih baik kita mengambil jarak. Bukannya kita menghilangkan persahabatan ini tidak perlu kita hilangkan, tapi kita mengambil satu jarak ke belakang. Sekedar kalau katakan orang kerennya sih malu saja. Pola pikir yang sehat, mampu fokus saat beraktivitas, membuat keputusan dan memecahkan masalah secara efektif. Pola pikir yang sehat kita tuh yang ini saya garis bawahi, fokus. Karena fokus itu banyak istilahnya hal yang membuat kita itu berubah. Mampu mengerti perasaan, pikiran, dan perilaku. Di sini baik kita pribadi maupun orang lain. Lanjut. Ciri-ciri umum gangguan kesehatan mental. Nah, gangguan di sini yang pertama, perubahan mood yang signifikan dan berkelanjutan. Jadi moodnya itu tiba-tiba pagi kita enjoy, agak siang, bahwa sudah moodnya berubah. Nah, diharapkan sebagai pengajar atau pendidik, perubahan mood ini benar-benar kita perhatikan. Setidaknya tetaplah kita smile di depan peserta didik. Yang kedua, benarkan diri dari aktivitas sosial. Aktivitas sosial itu baik secara umum kita berinteraksi langsung ataupun secara media sosial. Oke, ini juga menimbulkan suatu misalnya konflik yang memang bisa terjadi apabila tidak bisa memilih. Lanjut, ada hierarki yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak ada stres, biasanya kita lambangkan dengan warna hijau. Penyebab gangguan kesehatan mental, penyebabnya itu ada dua. Yang pertama adalah genetik. Genetik itu berarti gen secara turun-temurun. Kalau semua ada orang ODGJ, kalau kita telusuri, biasanya itu kalau tidak dari orang tua, ada dari kakeknya yang memang berpeluang untuk mengikuti ke bawahnya. Juga ada kasus-kasus lain seperti contoh epilepsi ataupun yang lain, itu biasanya genetika di sini. Yang kedua, berpengaruh adalah lingkungan. Pengaruh hal yang di luar otak terhadap otak itu sendiri, baik itu trauma berat, penggunaan zat berbahaya, faktor sosial ekonomi, atau cedera otak. Cedera otak itu baik yang istilahnya permanen ataupun non permanen. Lanjut, ini yang saya sikapi di sini. Kita tidak belajar tentang susunan otak atau yang lain, tapi kepada fungsi dan cara kerjanya. Yang pengaruh itu hanya ada 3. Yang pertama amigdala. Amigdala itu ada di sini, di pangkal dari temporal lobe. Amigdala berperan penting dalam mengatur emosi. Kalau orang emosi, berarti amigdalanya itu naik. Nah, jika amigdala naik di sini, maka kerja yang di sini itu menurun. Yang di sini naik. Sistem limbik adalah sistem keseluruhan. Yang terakhir adalah frontal lobe, itu mengendalikan fungsi eksekutif tingkat tinggi seperti perencanaan dan hal lain sebagainya. Di sini ini bagian-bagian yang saya jabarkan. Yang pertama adalah parietal lobe, itu sensorik pada sentuhan atau suhu. Lalu ada juga optical lobe, visual, cara kerja yang ditangkap dari mata. Lalu motorik dari cerebellum, itu mengatur gerakan. Yang terakhir adalah spiral cord, itu untuk komunikasi saraf otak ke tubuh. Tapi yang di dalam ilmu saya dipelajari hanya 3 ini yang akan menjadikan faktor utama suatu kerja otak itu terpengaruh. Jadi di amigdala yang paling banyak. Oke, lanjut. Mental illness ya, atau mental disorder itu berkaitan dengan adanya gangguan pada suatu atau lebih pada 6 domain. Domain yang dimaksud yang pertama adalah proses berpikir. Otak itu memiliki cara kerja yang berpengaruh pada proses berpikir kita. Persepsi berarti sudut pandang kita,
emosi, berarti sudah jelas emosi kita, lalu signaling atau proses pengiriman sinyal. Yang kelima, fisik dan perilaku. Semuanya dikontrol oleh otak. Yang berikutnya adalah beberapa jenis mental atau disorder, mental illness. Gangguan mental yang pertama dengan persepsi dan kognitif atau psikosis. Itu sulit berkonsentrasi atau berhalusinasi. Ini ada salah satu contoh. Kemungkinan juga mungkin ada teman atau rekan kita yang berhalusinasi. Jadi duduk, tiba-tiba dia merasa, oh ada yang nyenggol saya, padahal tidak ada orang di sebelahnya. Ini kalau dibiarkan, ini akan mengganggu mentalnya. Yang kedua, gangguan mental itu adalah dengan emosi dan perasaan atau mood disorder, tetapi terus-menerus. Tidak, gangguan itu satu kali datang, tidak, tapi terus-menerus. Yang ketiga, gangguan mental illness terkait signaling atau sulit berinteraksi. Biasanya kalau kita kenal dengan introvert, karena itu cenderung diam dan tidak suka bergaul. Yang keempat, gangguan mental dengan gejala hiperarousal atau gangguan kecemasan. Ini salah satu contoh adalah ada salah satu siswa yang saya tahu, ya kebetulan bukan siswa kita, dia belajar, kemudian dia les di rumah. Waktu orang tuanya meninggalkan dia di ruang les, ada tetangga itu yang jatuh, langsung dia lari mengikuti orang tuanya, padahal orang tuanya udah pulang nggak tahu kemana. Nah, ini gangguan kecemasan. Setelah saya ajak ngomong, saya ajak bicara, kenapa hal itu terjadi? Karena di rumahnya dia itu selalu menggunakan kakeknya itu berbicara yang keras, sering memuntah, sering apa, jadi dia itu sering kaget, merasa cemas, mulai menggigil. Nah, itu dia mengidap gangguan kecemasan. Gangguan mental terkait fisik, tidak pede atau mungkin ada suatu fisik yang membuat dia itu tidak merasa nyaman. Yang keenam, gangguan mental terkait perilaku. Nah, perilaku di sini adalah dari orang lain yang menjudge bahwa dia itu berperilaku aneh. Yang terakhir adalah self harm atau suicide, menyakiti, sorry ya, kalau mungkin bahasa Inggris saya kurang tepat, apa enggak? Suicide, ya. Ini yang lagi booming sekarang. Hati-hati, terutama ini lebih mengarah ke perempuan, ke cewek. Perilaku ini yang lagi booming adalah dengan cara melukai diri sendiri, bukan karena narkoba atau yang lain. Ya, disilet. Dan itu lagi viral sekarang. Ini yang kita bahas kemarin di pertemuan sampai lama itu. Yang lagi viral sekarang adalah apabila seorang cewek itu sudah melukai dirinya sendiri, di foto, di posting, itu merasa keren. Nah, ini ada juga partisipan kemarin yang cerita di daerah utara, tangannya itu sudah lebih dari 20 sayatan. Ini anak SD kelas 6. Jadi sama walinya dipanggil, kenapa kok kamu seperti itu? Jengkel, Bu Guru. Yang pertama adalah jengkel. Jengkelnya karena yang pertama orang tuanya jarang di rumah. Jadi dia meluapkan kejengkelannya dengan menyayat tubuhnya memakai silet. Dia tidak memakai narkoba ataupun yang lain. Nah, kalau diteruskan dan juga ada stimulus dari orang lain yang dikhawatirkan adalah terjadinya bunuh atau bunuh diri. Kasus ini kebanyakan kalau bunuh diri disebabkan oleh, kalau sekarang perundungan, mungkin yang kasus terbaru yang kita terjadi baru saja di salah satu fakultas di Bali ya. Gara-gara hanya misalnya bullying, perundungan dari teman-teman seniornya melakukan bunuh diri.
Lanjut, gangguan suasana hati. Hanya dua yang saya bahas. Ya, kalau dibahas itu banyak sekali. Yang pertama adalah depresi. Depresi itu mengarah ke lebih banyak pada orang yang sudah kepercayaan dirinya itu turun. Kalau depresi lebih ke kelihatan sekali di fisiknya. Lebih dia banyakkan diam. Dan ini tidak secara terus-menerus. Yang kedua, dikategorikan bipolar atau disorder. Nah, di sini ini yang kita sulit mencerna, kita sulit mengidentifikasi. Karena di saat time-nya, istilahnya orang ini kita ketemu, baru ketawa-ketawa ketiwi. Nah, tiba-tiba dalam tempo yang sesingkat dia berubah, langsung moodnya jatuh. Ini bipolar. Tidak bisa istilahnya kalau di sini tuh hanya flat begini. Kalau di sini tuh bisa dari begini langsung gini, berat garis. Jadi perubahannya tuh signifikan. Dan itu tidak menentu, sulit dideteksi. Depresi tadi dengan terus-menerus dan berlarut mood yang negatif, kehilangan minat, merenung, perasaan bersalah, merasa putus asa, tidak berharga, penat, masalah konsentrasi, kehilangan selera makan, kehilangan kesenangan pikiran, yang bisa mengakibatkan istilah ada pikiran bunuh diri, tapi ini masih jauh ya. Diagnosis bisa ditegakkan apabila perilaku tersebut persisten, terus menerus. Tetapi ini hanya satu step saja, hanya satu perbuatan saja yang terus menerus. Kalau semua dia suka sedih aja. Tapi kalau sudah mengarah ke pervasif, terus menerus gangguan itu bisa ke autisme karena banyak hal yang dia sikapi. Durasi untuk kita bisa menilai orang itu depresi atau tidak, itu setidaknya kita amati secara waktu 2 minggu. Jadi tidak bisa katakan kita melihat orang baru 1-2 hari istilahnya tidak pede atau dia macam depresi. Tidak. Depresi itu waktu kalau 2 minggu moodnya tidak berubah, itu bisa dikatakan depresi. Gangguan bipolar disorder adalah gangguan suasana hati di mana seseorang bisa mengalami perubahan mood yang sangat ekstrim, dari sangat bersemangat, energik, sampai sangat sedih dan putus asa. Ya. Meliputi episode mani dan depresif dan mempengaruhi sekitar 1% populasi. Episode depresif serupa dengan depresi. Episode mani meliputi harga diri meningkat, grandiositas, penurunan kebutuhan tidur, lebih banyak bicara, pikiran melompat-lompat, fokus mudah teralihkan, berlaku beresiko. Deteksi dini gangguan kesehatan mental. Deteksi dini itu berbeda dengan diagnosis. Kalau deteksi dini istilahnya kita hanya melihat secara global saja. Tetapi diagnosis ini dilakukan oleh orang yang sudah istilahnya terdidik. Sekarang saya ke sub berikutnya, yaitu bagaimana mengatasi tentang managing stres atau kita mengenali tentang stres. Ini emosi-emosi dasar manusia, di mana happy orang tersenyum, sad berarti lagi sedih, angry, marah, surprise berarti yang digambarkan. Nah, pada dasarnya sebuah ekspresi itu seperti kalau kita mengatakan ini spektrum warna. Ada 3 komponen emosi. Yang pertama
komponen subjektif, bagaimana pengalaman emosi seseorang. Yang kedua, komponen fisiologis, bagaimana tubuh bereaksi atas emosi. Yang ketiga adalah komponen ekspresi, bagaimana perilaku yang muncul atas emosi yang terjadi. Sumber stres itu ada dua. Yang pertama adalah sumber dari internal, ya, yang jelas dari dalam, ya, sumber stres yang tidak terlihat oleh orang lain, pikiran, perasaan, belief, ini berarti dari dalam tubuh kita, ini dari dalam, orang lain tidak bisa melihat, hanya kita yang merasa. Lalu yang kedua, eksternal, itu berarti dari luar, hal yang situasi kondisi yang sulit bagi individu untuk mengubahnya, karena ini dari luar. Oke, Bapak Ibu coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini setiap orang persepsinya pasti akan berbeda. Seperti kita melihat manusia lain atau teman kita. Menurut Bapak Ibu, gambar apa ini? Gambar monyet sama macan. Gambar gorila sama singa. Singa betina. Gambar pohon. Ini perspektif kita. Gambar ini seperti lebih mengerucut ke satu gambar. Gambar apa Bapak? Ya? Kepala anak. Singa. Nah, bagus. Gambar apa bagus? Ya, seorang kepala yang akan memalingkan muka ke samping memakai tanda-tanda stres. Nah, ini kira-kira di manakah diri kita atau diri Anda? Cognitive sign, sulit konsentrasi, khawatir, cemas, dan kesulitan mengingat. Nah, pasti setiap orang akan berbeda. Emotional sign, marah, ketakutan, mood. Sini ya, sering kesal. Iya, apalagi yang ketiga ini biasanya orang yang sering di ketiganya. Cycle sign, sakit kepala, tangan berkeringat, basah dengan leher nyeri, perubahan berat badan, gangguan perut, gangguan menstruasi bagi yang perempuan, kadang kan enggak. Lalu dorongan seksual, mudah sakit. Nah, ya. Behavioral ya, sign. Saya lebih ke ya menghindari aktivitas yang biasa dilakukan untuk menggunakan alkohol dan narkoba. Tanda-tanda stres itu kita kategorikan sesuai kriteria kita masing-masing. Yang terakhir pembahasan kita adalah masalah basic conflict. Konteks pendidikan adalah suatu proses relasi interpersonal yang terstruktur berdasarkan prinsip psikologi dan etika yang bertujuan membantu individu siswa mencapai pemahaman diri, penerimaan diri, pengembangan potensi, lalu juga mendengarkan aktif klarifikasi dari peserta didik yang bisa istilahnya membuat situasi itu menjadi optimal. Oke. Keterampilan mikro skill fundamental yang berfokus pada konselor. Konselor itu kita akan dikonseling, itu namanya konseling. Explore masalah. Nah, apabila ada seorang siswa menghadapi permasalahan, yang pertama kita lakukan adalah mendengarkan dan memahami masalah siswa dari sisi pikiran, perasaan, dan pengalaman. Oke. Menajamkan inti masalah dan menyepakati fokus bersama siswa. Yang pertama adalah klarifikasi. Kita hanya mengklarifikasi peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, merangkum. Jadi dari apa yang disampaikan itu kita rangkum, tapi kita tidak perlu menanggapi. Lanjut. Dalam
intervensi, memberikan dukungan awal dan membantu siswa menemukan langkah kecil yang bisa dilakukan. Lanjut. Empati dan validasi perasaan afirmasi. Atas langkah kecil yang dilakukan, anak memfasilitasi insight perubahan perilaku dan pengambilan keputusan. Diskusi terkait solusi panduan untuk merubah perilaku. Oke. Yang terakhir adalah mengakhiri sesi dengan positif dan menyepakati langkah selanjutnya. Lanjut, penutup dan tindak lanjut. Jadi apabila ada siswa yang istilahnya menyampaikan suatu permasalahan kepada kita hanya merangkum inti pembicaraan, lalu mengonfirmasi kesepakatan, mendorong dia ke berpikir positif, dan menentukan tindak lanjut sebagai rujukan. Ini hal-hal yang perlu dilakukan atau dihindari. Jika ada siswa datang ke kita tidak boleh abusive question, menanggapi dengan perilaku yang keras. Oh, itu tidak bisa. Oh, itu tidak boleh dilakukan. Itu harus dihindari. Yang kedua, sebisa mungkin hindari pertanyaan yang materi. Saya cukup di situ. Ya. Terima kasih atas waktunya. Yang terakhir, ya Bu Made. Oke, mari kita merelaksasi otak kita seharian tadi penuh. Dan maaf kalau teori itu kita lebih membosankan dan ngantuk pasti ya. Nah, makanya saya akan melakukan relaksasi otak kita. Silakan Bapak Ibu, misalnya duduk ataupun mau tidur, boleh cari posisi yang yang kedua adalah ikuti instruksi apapun yang saya perintahkan. Perlahan tarik nafas dalam hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Hembuskan hitungan 1, 2, 3, 4. Sekarang kita balik. Pikirkan hal yang paling tidak Ibu Bapak sukai dan ingin dihindari tapi susah sehingga membuat Bapak Ibu itu jengkel. Pikirkan terus. Tarik nafas hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Oke, pikirkan bahwa badan Bapak itu sekarang lemas, pikiran kosong. Tarik nafas dalam hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, buka mata perlahan. Tarik nafas hitungan kedua. Hembuskan. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini.